Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Berorganisasi, seberapa penting untuk future career? Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi. Halo Sobat Ngulik semua, gimana nih kabar kalian? Semoga dalam kondisi yang baik ya. Meskipun kita lagi di rumah aja, tapi harus tetap produktif and always seeking for inspiration. Nah, di episode kali ini, Ngopi Podcast bertemakan seberapa penting sih organisasi untuk karir ke depannya. Pasti banyak banget di antara kalian yang relate sama topik ini. Sebelum melangkah lebih lanjut, ada baiknya nih kita kenalan dulu. Perkenalkan, saya Sinti Ismana dan rekan saya. Halo Sobat Ngulik, saya Aditya Erlangga. Bener banget tuh Sobat Ngulik kata Cynthia bahwa sepertinya malam ini kita bakalan seru-seruan abis nih bersama tentunya narasumber yang sangat hebat. Beliau itu merupakan seseorang yang bergelut di dunia trade marketing dan beliau juga merupakan seorang junior promo and activation manager dari L'Oreal Indonesia. Mungkin kita nggak usah nunggu lama-lama lagi nih, Cynthia. Kita langsung panggil saja ya. Halo Kak Berial Pratama Putra. Gimana nih Kak kabarnya di malam hari ini, Kak? Halo Adit, halo Cynthia, halo Sobat Ngulik semuanya, selamat malam semuanya. Senang banget, thank you banget atas kesempatannya untuk sharing-sharing untuk malam hari ini. Semoga apa yang akan aku sharing ke Sobat Ngulik semuanya bermanfaat tentunya. Amin, amin. Semoga bermanfaat ya, Kak. Dan lanjut saja nih, Kak. Kita kayaknya Sobat Ngulik udah nggak sabar nih, Kak, untuk ngulik-ngulik Kakak gitu. Mungkin langsung saja, Kak. Boleh nggak sih, Kak, Kakak menceritakan tentang diri Kakak, mungkin seputar educational background Kakak, lalu aktivitas saat ini Kakak seperti apa, dan juga mungkin sedikit tentang personal life Kakak gitu, Kak. Oke, perkenalkan, nama aku Berial Pratama Putra. Kalian bisa panggil aku Berry. Untuk educational background sendiri, aku itu lulusan dari perguruan tinggi nomor 1 di Indonesia. Kalian pasti tahu dong, apa perguruan tinggi nomor 1 di Indonesia, yaitu IPB. Aku lulusan dari Institut Pertanian Bogor, angkatan 46. Coba kalau Adit sama Cynthia angkatan berapa? Kalau aku angkatan 55, Kak. Kalau Cynthia? Sama ya, oh my god, ketahuan berarti tuanya. Oke, aku lulusan dari IPB angkatan 46, untuk jurusannya aku di manajemen gitu. Kemudian untuk karir sendiri, untuk saat ini sekarang aku sebagai junior promo and activations manager, tapi aku akan cerita sedikit. Ini mungkin aku akan cerita dari awal karir dulu. Jadi pertama setelah dari IPB, aku itu keterima di salah satu di number one and the biggest retailer company in Indonesia. Itu aku keterima sebagai visual merchandising gitu. Jadi kalau kalian tahu Mitra Adi Perkasa atau MAP, kalau food and beverage-nya kayak Starbucks, Burger King. Terus kemudian untuk fashion-nya sendiri, kalau kalian pernah dengar Zara, itu aku di Mitra Adi Perkasa yang handle untuk brand-brand tersebut. Itu merupakan lifestyle retailer terbesar di Indonesia sebagai visual merchandiser. Kemudian setahun kemudian aku pindah lagi ke number one beauty company in the world gitu. Aku keterima di L'Oreal tahun 2015, mulai sebagai functionnya sama-sama merchandising. Kemudian setelah itu setelah kurang lebih 1 tahun, aku pindah function lagi ke BA trainer, beauty advisor trainer, jadi training untuk semua SPG. Kemudian sampai tahun 2019, kemudian aku pindah ke trade marketing sebagai promo and activations manager. Kalau dilihat dari perjalanan karir, sebenarnya kayak lompat-lompat gitu kan, kayak lompat-lompat dari merchandising, kemudian training and development, lalu kemudian ke bagian promo and activation, di bagian trade marketing. Tapi sebenarnya kalau kita tarik benang merahnya gitu, itu sebenarnya semua itu berkaitan sama yang namanya marketing gitu. That's why marketing is very very interesting topic, dan role yang sangat menarik karena itu bisa kemana aja gitu. Kayak merchandising itu kalau kalian semua masih belum aware, merchandising itu lebih yang bersifat support marketing, kayak misalkan kalau ada campaign, kayak produksi displaynya, terus kemudian produksi untuk segala macam perintilan di tokonya, poster segala macam, itu namanya merchandising. Nah, kemudian aku juga handling beauty advisor juga, sempat
training and development kurang lebih hampir 3 tahun. Ya, itu kan juga merupakan part of marketing tools gitu kan, yang namanya SPG atau Beauty Advisor, gimana caranya mereka bisa mengkomunikasikan produknya dengan benar ke semua customer, dan juga supaya campaign message atau campaign-nya itu tersampaikan dengan benar ke customer gitu. Kemudian baru setelah itu aku pindah ke trade marketing as promo and activations manager, di mana kegiatannya itu in daily basis aku lebih bersifat, kalau bagian promonya itu aku bikin promo plan, kemudian promo analisis. Jadi kalau misalkan kita mau promo nih, promonya yang bagus apa gitu, promonya yang bagus apa, apakah promonya potongan langsung, apakah promonya bundling gitu kan. Terus kemudian kita tentuin promonya mau kapan, periodenya yang bagus biar cuan gitu ibaratnya kan. Terus kemudian juga habis itu kita ngelihat implementasi promonya, kemudian kita juga ngecek nih keadaan market gimana promonya, apakah promonya kurang lebih mirip, kompetitor lain promonya gimana, terus kemudian frekuensinya juga gimana melakukan promosinya gitu. Terus kemudian setelah promonya terjadi, melakukan review tuh, apakah promo yang kemarin udah berjalan itu impact-nya ada impact ke sales atau enggak, apakah kita untung dengan promo itu atau malah justru buntung gitu. Itu untuk promonya. Kemudian kalau untuk activations itu dia lebih bersifat di toko kita mau melakukan apa nih, kegiatan apa nih untuk meningkatkan sales. Kan tadi ada promo, tapi selain itu kadang kalau teman-teman suka ngelihat sekarang kalau di Instagram suka ada live shopping gitu kan, itu kan salah satu part of marketing activity yang bisa kita lakukan, kayak misalkan shopping with siapa, influencer siapa di toko mana gitu, supaya orang-orang awareness-nya meningkat, kemudian orang-orang meningkatkan juga willingness to buy untuk produk tersebut. Jadi kalau teman-teman di sini bingung kok ada marketing, ada trade marketing, bedanya apa sih gitu. Jadi kalau marketing sendiri, kalau di tempat aku itu dibagi dua, ada brand marketing sama trade marketing. Kalau brand marketing itu yang sifatnya lebih ATL, yaitu yang lebih bersifat kayak PR, media, iklan gitu. Itu brand marketing. Nah, kalau trade marketing sendiri yang aku handle itu lebih BTL atau below the line, yang bersifat lebih in store level, kayak tadi promonya, terus melakukan kegiatan apa, terus pajangannya kayak gimana supaya untuk meningkatkan sales. Meskipun ujungnya dua-duanya sama-sama sales, cuma beda aja, yang satu lebih ke TV, media, digital, kalau aku lebih ke store levelnya. Kurang lebih seperti itu sih apa yang aku lakukan in daily basis. Gitu. Wah, keren banget kan Sobat Ngulik bintang tamu kita kali ini. Oke deh Kak, kita langsung saja. Kenapa sih Kakak memilih untuk berkarir di bidang marketing, Kak? Oke, pertanyaan bagus gitu. Kenapa aku tertarik di bidang marketing? Karena menurut aku marketing itu merupakan role atau function dari manajemen yang balance gitu. Kenapa aku balance? Kenapa aku bilang balance? Karena menurut aku marketing itu benar-benar punya kerjaannya itu ada part analytical dan numerical-nya. Jadi kita menganalisa keadaan market dari data sales, data penjualan segala macam. Ada part analisanya juga. Kemudian kita juga dituntut untuk mengasah kemampuan kreativitas gitu. Jadi analytical and numerical role-nya dapat, creativity role-nya juga dapat. Jadi ibaratnya otak kiri sama otak kanan itu seimbang kepakainya gitu. Dan kebetulan selain menurut aku itu merupakan role yang balance, balik lagi karena ke personality juga sih gitu. Aku kan basically orang yang sangat extrovert dan benar-benar social person banget. Jadi kalau di bidang marketing tuh kayak cocok aja. Aku tuh nggak terlalu suka yang terlalu monoton atau yang benar-benar behind the desk banget. Kan kalau marketing kita pasti akan suka travel kemana-mana, dan juga untuk kalau ngadain acara pergi kemana-mana. Aku suka sih yang kayak gitu, ketemu banyak orang segala macam gitu. Nah, jadi gitu Sobat Ngulik, ternyata menjadi seorang marketer itu atau mungkin menjadi seorang trade marketing itu adalah merupakan bagian atau mungkin bisa dibilang passion dari kakak yang sesungguhnya kali ya Kak, karena tadi kakak sudah menyebutkan bahwa marketing itu bagi kakak adalah sebuah role balance gitu, di mana ada part analytical-nya, ada kreativitasnya mungkin, yang mana itu membuat otak kiri dan otak kanan kita itu menjadi saling bersinergi lah gitu ya Kak. Betul. Mungkin lanjut nih Kak. Waktu dulu nih Kak, selama kakak menjadi mahasiswa di IPB, organisasi apa saja sih Kak yang kakak ikuti gitu? Lalu di dalam organisasi itu kakak itu menjabat sebagai apa gitu Kak? Dan ketika kakak bergabung dengan organisasi itu, kira-kira
ada nggak sih Kak proker-proker atau program kerja yang sukses gitu diraih oleh Kakak, dan kira-kira ada juga nggak gitu kegagalannya yang pernah Kakak alami gitu? Oke. Jadi sekarang ngomongin tentang organisasi, to be honest, ketika aku dapat dikasih tahu aku bawa topik organisasi, aku tuh seneng banget, kayak semacam excited banget karena aku tuh bener-bener dulu waktu masa kuliah, aku tuh menghabiskan banyak waktu aku juga di Center of Management. Aku dulu di Komet, masih Komet kan ya disebutnya ya, gitu. Jadi di Center of Management, aku waktu itu awal-awal masuk sebagai staff PR, kemudian setelah setahun aku lanjut lagi jadi PR director-nya atau head of PR-nya gitu. Jadi selama di Komet aku kurang lebih involve-nya di PR banyaknya, dari staff kemudian naik jadi head of PR-nya. Kemudian ditanya kalau misalkan proker yang paling sukses selama aku di Center of Management dan PR terutama gitu. Sebenarnya kalau ngomongin kesuksesan proker atau proker yang paling sukses gitu, menurut aku nggak bisa mengeneral atau I cannot choose one gitu. Karena menurut aku tiap proker itu indikator kesuksesannya beda-beda gitu. Jadi tiap proker kan punya tujuan yang beda-beda, sehingga pasti tolak ukur kesuksesannya juga beda-beda. Jadi menurut aku semua proker itu asalkan terlaksana dengan baik, tereksekusi dengan baik, itu menurut aku adalah suatu kesuksesan sendiri. Cuma mungkin kalau boleh aku tweak sedikit pertanyaannya, mungkin bukan proker paling sukses kali ya, tapi mungkin the biggest achievement yang pernah aku dapat kali ya selama aku menjabat di Komet. Jadi waktu terakhir aku sebelum mundur dari Komet kan udah selama 2 tahun, habis itu fokus ke skripsi kan gitu. Habis itu selama akhir pengurusan kan biasanya akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris untuk each departemennya itu gimana sih performance-nya, dan alhamdulillahnya waktu aku menjabat sebagai head of PR atau PR director-nya, Direktorat Public Relations itu menjadi direktorat the best direktorat saat itu. Jadi itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi aku. Akhirnya aku menjalankan role aku di PR itu nggak yang ambisius gitu loh. Aku menjalaninya dengan sangat happy, bahagia. Komet itu aku nganggapnya kan perkuliahan yang pasti pusing gitu kan. Perkuliahan pasti pusing. Aku tuh menganggap Komet adalah sebagai tempat aku istilahnya menghibur, dan juga ibaratnya aku mendapatkan sesuatu hal yang bermanfaat juga, nggak cuma asal senang aja, tapi aku juga dapat added value juga, karena kan ada banyak hal yang nggak kita dapat selama di kuliah, tapi kita dapat di organisasi, dan ternyata hal itu merupakan hal yang sangat berguna banget untuk di dunia kerja gitu. Jadi kalau bisa dibilang waktu itu achievement terbesarnya adalah aku bisa menjadikan direktorat yang aku handle, public relations, sebagai direktorat yang the best direktorat kala itu gitu, dapat award. Terus kemudian kalau kegagalan, interesting questions nih. Kalau kegagalan, so far sih sebenarnya aku tuh ada goal dulu. Sebelum aku mundur sebagai PR director, aku tuh pengennya semua tim aku itu lanjut gitu. Aku tuh pengennya dulu semua tim aku lanjut. Aku udah approach mereka, each of them aku approach mereka. Aku benar-benar ayo stay di Komet. Komet itu benar-benar bermanfaat banget loh. Komet itu kan kalian udah rasain sendiri gimana rasanya di Komet gitu. Pokoknya manfaatnya banyak banget aku jelasin, tapi karena satu dan lain juga pasti punya individual priorities juga gitu kan. Akhirnya dari beberapa kayak aku pengennya mereka semua lanjut, tapi ternyata nggak bisa gitu. Mungkin itulah salah satu kalau dibilang hal yang tidak bisa aku achieve atau yang tidak sesuai ekspektasi aku gitu. Nah, gitu ya Sobat Ngulik, pengalaman Kak Berial nih tentunya kece-kece banget, dan tentu saja selama berorganisasi tersebut, Kak Berial mengalami ups and downs, tetapi yang terpenting adalah how we can bounce back from that failure. Nah Kak, kalau boleh sharing nih, seberapa penting sih pengalaman organisasi ke pekerjaan kita, Kak? Kira-kira berpengaruh ke skill apa aja ya, Kak? Oke, seberapa penting organisasi untuk career development gitu ya.
perjalanan karir. Penting banget. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih kayak mikir-mikir, sobat ngulik semua yang masih mikir-mikir, aduh, join organisasi nggak ya, ikut kepanitiaan nggak ya, gitu. Nggak usah mikir, itu bukan sesuatu yang harus dipikirin, itu merupakan suatu keharusan menurut aku. Gitu. Kenapa? Karena di dunia kerja itu kita akan dihadapkan oleh berbagai challenge atau permasalahan yang justru menurut aku lebih kita hadapin ketika kita di organisasi dibandingkan kalau kita nggak ikut organisasi. Jadi seenggaknya kalau kita ikut organisasi, kita tuh ketika kita nanti pas udah kerja mengalami challenge atau permasalahan yang kurang lebih mirip, kita tuh udah tahu gitu gimana cara mengatasinya. Jadi kalau dipilih salah satu skill yang paling berguna banget ketika di organisasi untuk kehidupan kerja itu lebih ke problem solving gitu. Karena ada banyak challenge yang kita hadepin ketika kita di organisasi, dan kita dituntut untuk gimana caranya kita bertindak atau bereaksi terhadap challenge tersebut supaya kita bisa mengatasinya. Jadi yang pertama adalah problem solving, itu penting banget. Terus kemudian time management, karena kan kita kalau tiap misalkan ada proker, apalagi kita sebagai PIC-nya, penanggung jawab, kita kan harus yang namanya bikin timeline nih, gitu. Bikin timeline gimana caranya supaya proker kita itu planningnya benar, eksekusinya juga bagus, dan nggak terkesan buru-buru, jadi agak berantakan gitu. Bener-bener itu keimplement banget ketika aku kerja, kayak misalkan ada campaign atau ada activity apa, aku tuh udah nge-set timeline juga gitu. Gimana caranya supaya campaign-nya ini terlaksana, planningnya gimana, harus koordinasi sama siapa, jadi benar-benar time management. Yang berikutnya adalah budget management gitu. Ini yang namanya duit, ini pasti di mana-mana berlaku gitu kan. Apalagi kalau kita sebagai seseorang yang handle proker atau program kerja, kita kan pasti ada budget yang harus kita handle. Jangan sampai kita defisit gitu kan, jangan sampai nombok atau jangan sampai rugi gitu. Jadi benar-benar keimplement juga tuh ke dunia kerja. Kalau misalkan kita mau mengadakan suatu activity atau campaign, marketing campaign, kita kan juga dikasih sekian budget gitu kan. Kita harus manage tuh gimana caranya supaya budgetnya itu enggak enggak buang-buang duit kasarnya gitu. Terus habis itu yang terakhir menurut aku yang penting adalah people management. Ini aku berasa banget ketika aku sebagai PR director waktu itu, aku kan punya tim gitu kan. Jadi people management itu gimana caranya kita manage tim kita gitu kan. Manage tim kita, each of them has their own proker gitu kan. Mereka punya proker masing-masing. Gimana caranya kita membantu mereka untuk mencapai kesuksesan proker mereka dan terlaksana dengan baik. Dan selain bekerja sama dengan tim aku, people management untuk tim aku sendiri, gimana caranya kita komunikasi atau berhubungan sama peers kita atau rekan kita yang sama gitu. Kayak misalkan gimana caranya aku koordinasi sama marketing director, atau gimana caranya aku koordinasi sama finance director untuk di Komet waktu itu, dan gimana caranya juga kita berhubungan atau berkomunikasi sama dosen dan juga alumni, karena kebetulan waktu itu aku kan di PR gitu kan, kurang lebih sering banget berkoordinasi sama dosen sama alumni, karena kan proker PR itu kan benar-benar proker yang ada eksternal juga selain juga internal. Jadi benar-benar yang pertama kalau aku rangkum tadi problem solving, kemudian abis itu time management, budget management, lalu kemudian abis itu adalah people management. Itu sih yang berguna banget dan benar-benar terimplementasi banget di dunia kerja. Gitu. Bener banget tuh ya Kak. Jadi gitu Sobat Ngulik, jadi banyak banget hal-hal yang bisa kita ambil atau pelajaran atau ilmu yang bisa kita ambil dari pengalaman kita dalam berorganisasi gitu. Terutama seperti yang tadi dirangkum atau dialami oleh Kak Berry, di mana skill-skill yang berasa banget ketika nanti teman-teman sudah masuk dunia kerja itu adalah ada problem solving, time management, budget management, dan juga people management. Mungkin kalau seperti skill-skill keempat tadi itu sangatlah cocok gitu ya Kak untuk pekerjaan Kakak saat ini gitu di dunia kerja. Oke Kak, mungkin lanjut saja. Kira-kira Kak melanjuti dari yang tadi, kira-kira ada nggak sih Kak perbedaan utama gitu Kak? Perbedaan utama saat Kakak melakukan organisasi di masa-masa kuliah dan juga di pekerjaan Kakak saat ini gitu. Apa saja Kak yang benar-benar dirasa itu sangat impactful gitu, terpakai di dunia kerja ini gitu Kak, ilmu-ilmunya? Oke, jadi kalau perbedaan pertama antara organisasi ketika di kampus dengan sekarang ketika udah bekerja, yang pertama adalah time spending-nya
gitu. Time spending maksudnya adalah kalau dulu ketika kita berorganisasi di kampus, ya waktu kita kuliah kan pasti lebih besar, harus lebih besar, karena kan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, gitu kan. Itu tanggung jawab kita untuk diri sendiri, tanggung jawab kita untuk orang tua kita, keluarga kita, itu kan merupakan tanggung jawab kita, gitu. Jadi time spending-nya sendiri pasti lebih banyak ketika kita berkuliah dibanding kita berorganisasi, gitu. Jangan sampai organisasi itu justru malah ngerecokin kuliah gitu. Jadi time spending-nya sih di sini berorganisasi itu pasti nggak sebanyak sekarang. Kalau sekarang itu ibaratnya kalau anak sekarang udah nggak kuliah juga, iya berarti sekarang seharian itu ya itu yang aku lakukan gitu kan. Itu merupakan my full responsibilities ya sekarang di situ gitu. Jadi lebih ke time spending-nya sekarang, waktu yang aku habiskan, energi yang aku curahkan untuk berorganisasi ketika pasca kampus itu lebih banyak dibandingkan ketika aku masih kuliah dulu gitu. Terus kemudian yang kedua pasti ya income lah ya gitu kan. Jadi kalau sekarang kan energi waktu yang dihabiskan dan itu kan juga balance dengan apa namanya, kita kan juga sekarang ada income-nya juga dari itu. Kalau dulu kan kita lebih untuk self development intinya gitu kan. Ketika kita kuliah dulu berorganisasi itu kan fokusnya adalah untuk self development. Nah ketika sekarang kita itu berorganisasi, ya self development juga tetap nggak boleh berhenti, tapi ya ada additional value lah yang kita dapat kita berorganisasi sekarang gitu. Sama habis itu perbedaannya adalah kalau dulu mungkin kita seringnya itu berkoordinasi sama orang-orang atau sama tim-tim yang udah kita temuin nih sehari-hari gitu, kayak meskipun prokernya beda, tapi kan pengurusnya kurang lebih itu aja, gitu kan, anak manajemen, gitu kan. Nah kalau sekarang mungkin aku itu koordinasinya mungkin untuk campaign saat ini aku koordinasi sama brand apa, gitu kan. Terus kemudian untuk brand satunya lagi kan beda lagi orangnya yang aku hubungi atau yang aku kerja bareng, gitu. Terus kemudian juga nggak cuma dalam satu negara aja, bahkan aku juga harus koordinasi sama tim regional aku yang di Singapura atau Asia Pacific gitu. Jadi benar-benar lebih luas banget lah networking yang bisa dibangun ketika dulu sama sekarang. Jadi yang pertama kalau dirangkum time spending and energy spendingnya beda, terus kemudian ada additional benefitnya juga, additional value yang didapat juga setelah pasca kampus, sama berikutnya adalah lebih ketemu banyak orang dan berkoordinasi sama banyak orang, dan itu pasti juga menentukan gimana kita berkomunikasi dengan mereka. Wah, berarti dengan kita mengikuti organisasi, banyak sekali skill dan pengalaman yang impactful di dunia kerja ya, Kak. Begitu pula ketika kita berorganisasi di kuliah maupun di pekerjaan saat ini, banyak sekali skill-skill yang bisa kita implementasikan yang tentunya akan bisa menambah, bisa menjadi value added bagi kita ke depannya. Nah, Kak, L'Oreal ini kan salah satu leading FMCG di Indonesia yang tentunya kesibukannya itu sangat tinggi seperti itu. Nah, biasanya apa sih yang Kakak lakukan untuk mengisi waktu luang Kakak dulu sewaktu menjadi mahasiswa dan sekarang setelah bekerja? Bagaimana sih cara Kakak memanfaatkan waktu luang itu, Kak? Mungkin bisa di-share tips-tips agar Sobat Ngulik ini selalu produktif. Oke, jadi gimana aku ngapain gitu kan selama waktu luang, apalagi di L'Oreal ini kan FMCG yang benar-benar sangat dinamis banget dan cepat banget ritme kerjanya gitu. Nah kalau misalkan aku ada waktu luang, aku yang pertama pasti memanfaatkannya tuh untuk istirahat gitu, karena istirahat itu adalah penting. Percuma kita kerja banting tulang gitu kan, tapi kalau diri kita sendiri itu nggak sehat gitu, kita juga pasti nggak akan bisa produktif. Itu yang pertama, istirahat sama olahraga gitu kan. Jadi olahraga aku itu rutin ya, olahraga kecil lah di rumah gitu. Sama selain itu, ini sebenarnya kalau waktu luang relate juga sama role yang aku jalanin. Jadi kadang kalau misalkan aku lagi ada waktu luang atau weekend kosong gitu, aku kadang kayak suka ngambil job nge-host juga, nge-MC juga gitu kan. Karena di L'Oreal itu aku juga sebagai in-house talent juga. Jadi kalau ada acara-acara L'Oreal gitu, aku yang jadi hostnya, yang jadi talentnya juga. Jadi kadang aku ngambil tuh kalau ada job di weekend dan nggak ada bentrok sama schedule kerjaan, ya aku ambil job offer-nya gitu. Sama kalau misalkan lagi ngerasa kayaknya lagi otak tuh kadang lagi kreatif gitu, tapi pengen dicurahkan. Jadi
berhubung aku juga ada passion in skin and hair care gitu kan. Jadi aku tuh kenapa aku juga suka di L'Oreal karena aku tuh basically juga ada passion di skin and hair care gitu kan di beauty. Jadi kadang aku bikin konten aja, aku bikin konten skin and hair care tips gitu untuk aku post di sosial media aku. Itu pun tips-tips ringan aja dan aku pakai produk-produk dari brand yang aku handle juga gitu. Terus kadang di sosial media aku juga kadang bikin mini skin consultation gitu. Jadi kadang aku suka bikin Q&A tentang skin dan juga hair care. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang mau nanya atau mau consult gitu, itu bisa ke situ nanti aku jawab gitu sih. Jadi kurang lebih kalau misalkan lagi capek banget ya istirahat penting, terus kemudian olahraga. Tapi kalau misalkan lagi ngerasa energinya kayak mau ngelakuin sesuatu deh selain kerjaan, ya udah aku ambil job MC atau nge-host, kemudian kadang bikin konten beauty content juga, lebih ke skin dan juga hair care gitu sih. Nah, bener banget tuh Kak. Jadi sesibuk apapun kita yang mana kita tetap harus menyisakan atau menyisipkan waktu kita, terutama waktu luang kita untuk menjaga kesehatan, mungkin dengan olahraga, meminum dan makanan yang bergizi, vitamin gitu, terutama terlebih lagi seperti kondisi seperti saat ini ya kayak di mana pandemi COVID-19 itu sedang marak banget gitu, terutama di Indonesia. Betul banget. Jadi sebenarnya kayak istirahat ya pastikan di rumah bisa. Kalau olahraga sekarang olahraga kecil-kecil aja at least aktif dan bergerak gitu di rumah gitu sih. Benar tuh. Terus selain itu kita juga harus mengisi waktu luang kita dengan hal-hal yang tentunya produktif ya Sobat Ngulik. Seperti Kak Berry ini gitu. Produktif banget tuh Kak Berry mengisi waktu luangnya Kak. Mungkin Kak ini menjadi sesi atau part terakhir nih Kak. Mungkin dari Kak Berry bisa kali Kak memberikan pesan-pesan singkat kepada kami semua, terutama mahasiswa dan juga Sobat Ngulik mungkin yang sedang ada di rumah, yang ingin bergelut atau memiliki cita-cita untuk berkarir di dunia marketing nih Kak khususnya. Bagaimana tuh Kak pesannya? Oke, pesan-pesan untuk Sobat Ngulik semua yang mau berkarir di bidang marketing. Oke, aku akan buka dengan pesan yang cukup generik. Ini nggak cuma untuk Sobat Ngulik yang mau pursue career in marketing role gitu. Kalau misalkan teman-teman semua di sini pengen menjalankan suatu pekerjaan, role pekerjaan tertentu, teman-teman semua harus tahu, is it something that you really want to do? Gitu. Kalian harus tahu apakah itu hal yang benar-benar pengen kalian lakukan. Karena kalau itu benar-benar hal yang pengen kalian lakukan, ketika kalian menjalaninya, kalian ketika bangun pagi, kalian akan merasa you'll feel inspired gitu. Jadi ketika kita bangun pagi itu akan semangat terus ngejalaninnya kayak semangat hari ini ada apa lagi ya, dan itu tuh akan ngerasa senang banget ngejalanin role-nya. Beda kalau misalkan teman-teman ngejalanin role itu serta merta cuma karena yang ada itu ya udahlah dijalanin gitu kan, itu berarti kan bukan sesuatu yang kalian mau, jadinya kayak pas bangun tidur kayak gimana ya, aduh hari ini kayak bakal capek banget padahal juga belum mulai gitu, tapi kayak udah ngerasa aduh hari ini bakal gini lagi gitu kan, pasti beda. Yang pertama kalian harus tahu tuh, jadi apakah itu merupakan hal yang pengen kalian lakukan atau enggak, gimana caranya. Kalau misalkan gimana Kak cari taunya apa yang kita mau gitu, banyak banget. Untungnya dulu di kampus di manajemen itu kan banyak banget segala macam aktivitas kompetisi gitu kan, suka ada marketing, lomba marketing, lomba debat marketing, suka ada PKM juga gitu. Dan ini aku mau kasih tips, salah satu hal yang membuat aku akhirnya sadar kalau aku itu pengen bergelut di dunia marketing. Aku dulu ikut marketing competition, terus abis itu juga ikut lomba PKM juga, program kreativitas mahasiswa juga, sempat di DNDT juga waktu itu. Dan role yang aku jalanin di tiap lomba yang aku ikutin ya semuanya marketing gitu. Dan ketika aku ketika aku menjalani hal itu semua, aku langsung deh terbuka pikirannya, oke, ini nih yang emang aku mau jalanin gitu. Jadi kalau misalkan kalian masih bingung apa yang mau kalian lakukan, kalian itu bisa ikut kayak lomba-lomba. Dan kalau misalkan ketika teman-teman Sobat Ngulik semua ikut lomba program kreativitas mahasiswa, misalkan udah ikut, coba role marketing, tapi ternyata pas udah dicobain, kayak nggak serap, ya udah nanti di lomba berikutnya coba untuk handle finance-nya, keuangannya gitu, biar tahu rasanya gimana gitu. Jadi yang pertama itu harus tahu dulu apakah itu
benar-benar yang teman-teman sobat ngulik semua mau jalanin. Yang kedua adalah harus punya rasa ingin tahu yang tinggi kalau di bidang marketing itu, karena kita harus tahu nih tren yang ada sekarang lagi kayak gimana sih gitu, trennya lagi kayak gimana, terus keadaan marketnya gimana, kompetitornya gimana, habis itu kayak COVID-19 ini impact-nya gimana terhadap perilaku konsumen dan juga impact-nya terhadap kategori movement-nya. Apakah kayak contohnya dulu makeup booming, setelah COVID apakah makeup masih booming, apakah sekarang justru skincare yang naik gitu kan. Harus punya rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian abis itu harus confident, punya kepercayaan diri yang tinggi gitu, karena sebagai marketing, as a marketer, kan aku bilang tadi kita akan melakukan hal analisa dan numerical dan melakukan creativity gitu kan. Nah, supaya orang-orang itu yakin dengan apa yang kita tawarkan atau dengan analisa kita dan juga ide-ide marketing kita tuh harus confident, kita tuh harus percaya diri, kita tuh harus yakin bahwa itu tuh emang oke, itu tuh emang bagus. Karena kalau misalkan dari diri kita sendiri nggak yakin, ya gimana orang-orang mau yakin dan gimana orang-orang mau ngejalaninnya gitu. Sama yang terakhir adalah think differently or think from different point of view gitu. Jadi kadang aku kalau melakukan suatu pekerjaan di marketing ini, aku itu kayak punya banyak skenario gitu. Kayak misalkan kalau aku ngelakuin plan ini, nanti impact-nya kayak gimana. Kalau aku ngelakuin yang B, nanti impact-nya kayak gimana. Terus kalau aku ngelakuin yang C, nanti gimana. Jadi kita tuh harus punya pola pikir yang nggak cuma stuck satu aja, tapi kita harus bisa mikir kayak 360 derajat dari berbagai sisi. Gitu sih. Jadi yang pertama, intinya, pesan buat sobat ngulik semua yang mau berkarir, sering-sering ikut lomba di kampus, ikut PKM, biar tahu tuh passion-nya sebenarnya kemana sih arahnya gitu, yang paling pengen dijalanin tuh apa. Terus kemudian punya rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian harus confident, percaya diri, sama harus punya pola pikir yang luas, yang ibaratnya nggak cuma dari satu sudut pandang aja, tapi dari berbagai sudut pandang juga. Gitu sih kalau dari aku. Nah, jadi gitu Sobat Ngulik, tips-tips dari Kak Berial untuk kita yang ingin terjun ke dunia marketing. Keberhasilan tentunya diawali oleh usaha dan juga persiapan. Maka dari itu penting untuk kita prepare dari sekarang. Mungkin kita bisa mulai dengan mengetahui apa sebenarnya kita mau, apa passion kita. Apakah memang benar dunia marketing ini menjadi passion kita. Kemudian kita sebagai mahasiswa juga bisa mengikuti lomba-lomba seperti marketing plan, mungkin juga ada marketing debate, business plan. Kemudian kita juga bisa internship untuk memastikan apakah benar kita menyukai dunia marketing seperti itu. Kemudian kita juga harus menumbuhkan rasa percaya diri, think differently, and think from different point of view. Sobat Ngulik, jadi gitu ya tadi pesan-pesan dari KBRI mungkin harus dipersiapkan nih dari sekarang gitu. Kalau kalian ingin menjadi seorang marketing atau bergelut di dunia finance atau di HR gitu. Jadi benar banget tadi yang pertama kita harus tahu dulu passion kita apa. Mungkin istilahnya do what you love and love what you do gitu kali ya. Terus mungkin untuk kita semua mahasiswa harus harus berani coba gitu. Jangan pernah terus putus asa gitu istilahnya. Sebelum itu berhasil kita raih, kita harus coba terus gitu. Terus tadi saya mengutip dari kata Kak Berry bahwa hal yang harus kita lakukan adalah percaya diri, confident gitu. Jadi mungkin kalau misalkan kayak seperti di dunia marketing, kita harus percaya diri banget tuh terkait kayak produk kita yang dijual itu seperti apa. Bagaimana kalau misalkan kita nggak percaya diri, bagaimana cara kita menjualnya gitu, memperkenalkan produk kita ke konsumen gitu kan istilahnya kayak gitu. Mungkin ini menjadi part atau sesi terakhir kita nih Kak Berry selama di podcast malam ini gitu. Nggak kerasa kita sudah kurang lebih 25 menit menemani Sobat Ngulik semua di obrolan podcast kali ini. Mungkin sebelum kita tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu nih kali untuk Kak Berry. Terima kasih Kak untuk sharing-sharingnya di podcast kita kali ini gitu Kak. Sama-sama, thank you juga buat Adit, buat Cynthia, dan buat Center of Management buat kesempatannya sharing-sharing bareng aku hari ini. Kayak udah lama banget nggak balik ke nggak bahas dunia kampus, dan sekarang akhirnya dapat kesempatan, kayak seneng banget. Thank you for having me, dan semoga bermanfaat apa yang udah aku share tadi.
Oke, sama-sama Kak Beri. Nah, mungkin Sobat Ngulik sebelum kita tutup ada sedikit quotes nih dari Backpacker Me, yang mana kata dia itu, Anda tidak perlu menjadi hebat untuk memulai sesuatu. Lakukanlah sekarang dan jangan pernah menunda-nunda lagi gitu, karena kesempatan itu tidak datang 2 kali gitu. Jadi ingat Sobat Ngulik bahwa kesempatan itu tidak mungkin datang untuk kedua kalinya. Mungkin kita akhiri saja podcast kita kali ini. Saya Aditya Erlangga bersama rekan saya. Saya Cynthia Ismana. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Ngopi Podcast episode selanjutnya. Bye. Bye. Bye-bye. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!